Halo, salam sehat buat kita semua. Selamat pagi buat Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Naingsi Sitorus. Saya merupakan mahasiswi STT Adbisabda, jurusan Teologi tingkat 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas laporan baca saya dari buku yang berjudul Pengantar Perjanjian Baru atau Pendekatan Kritis terhadap Masalah-masalahnya dari buku Willy Markson, yaitu mulai dari halaman 279 sampai 303 dengan judul Surat-surat Am Gerejawi Paulus. Yang pertama, surat Yakobus, bagian A isi. Surat ini pada dasarnya tak mempunyai pola khusus. Bagian terpenting mengenai iman dan perbuatan pada pasal 2 ayat 14 sampai 26. Meskipun pada dasarnya tidak terdapat penutup yang resmi pada surat ini, namun dalam 108 ayat terdapat beberapa perintah yang menonjol, sehingga surat ini sering disebut sebagai surat yang terdiri dari serangkai nats parenetis atau nasihat-nasihat. Bagian B, sifat sastranya. Ajaran atau didake Yakobus bagi kedua belas suku yang ada di perantauan. Inilah judul yang biasa diberikan untuk surat ini. Surat ini merupakan dokumen didaktis dan parenetis, yakni terdiri dari serangkaian aforisme dan filsafat-filsafat pendek. Penulis memakai tradisi-tradisi parenetis Yunani dan Helenistis, yaitu Yakobus ditulis dalam bahasa Yunani yang baik dengan merangkai bahan-bahan yang asal mulanya beraneka ragam. Penulis mengutarakan pendapat, tidak ada alasan menduga bahwa di dalamnya terdapat pendapat suatu sumber prakristen dan konteksnya hanya mengacu pada kedatangan Tuhan Allah daripada kedatangan Yesus Kristus. Bagian C, para pembaca. Kedudukan cara penerima atau pembaca mengenai surat ini mungkin mengacu pada ungkapan ke-12 suku perantauan, yakni dalam beberapa cara, mengacu kepada orang-orang Yahudi yang hidup di luar Palestina, mengacu kepada orang-orang yang hidup di perantauan, atau kepada semua orang Kristen. Tetapi, jika seseorang penyunting Kristen mengambil alih ungkapan itu, mungkin ia akan menafsir bahwa ungkapan itu mewakili gereja-gereja yang hidup dalam penyebaran, dengan alamat yang jelas yaitu kepada Katolik atau seluruh gereja. Bagian D, kepengarangan. Kemungkinan besar surat ini dituliskan pada peralihan abad pertama. Terdapat 5 pengguna nama Yakobus di dalam kitab Perjanjian Baru, tetapi yang paling tepat hanyalah Yakobus anak Zebedeus dan Yakobus saudara Yesus. Namun, Yakobus anak Zebedeus harus disisihkan karena kematian Syahid sekitar 44 Masehi, sehingga surat ini tidak mungkin ditulis di awal. Jika disebutkan bahwa pengarangnya ialah Yakobus saudara Yesus, memunculkan berbagai kesulitan karena surat ini tidak mengandung masalah tentang hukum ritual, padahal sejauh menyangkut Yakobus saudara Tuhan, hal ini yang paling penting. Karena dokumen ini harus dipertimbangkan sebagai pasca Paulus, seperti apa yang telah dijelaskan oleh penulis buku, bahwa Yakobus saudara Yesus tidaklah mungkin sebagai pengarangnya, karena ia telah mati syahid sekitar tahun 62 Masehi. Yang kedua, surat Petrus yang pertama, bagian A isi. Agak sulit menganalisis isi surat ini karena mempunyai pengaturan bahan yang tidak jelas. Pada salam yaitu pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan catatan penutup pasal 5 ayat 12 sampai 14. Surat ini dimulai dari pasal 1 ayat 3 sampai 12, yaitu suatu ungkapan pujian kepada Allah hadir pada suatu harapan dan keselamatan yang mulia yang didasarkan pada kebangkitan Yesus dari kematian. 1 Petrus memberi simpulan tuntutan agar setiap ucapan dan tindakan seseorang itu dilakukan di hadapan Allah secara benar. Dapat dilihat pada pasal 4 ayat 7 sampai 11. Bagian B, masalah sastra. Penulis buku menyampaikan suatu masalah yang mungkin akan muncul saat kita menerima surat ini sebagai suatu sapaan yang berisi anjuran yang berbentuk lisan ataupun tulisan, yaitu apakah pengarang naskah mengambil bahan surat secara langsung dari tradisi parenetis, dan apakah kita dapat menelusuri suatu tahap awal ketika tradisi itu berbentuk sastra?
Kedudukan alamat surat ini jelas dan terang disajikan, maupun pada bagian teori sapaan dalam rangkap baptisan ataupun bagian lainnya. Bagian C, proses penyuntingan. Pembaca akan jelas memahami dari kutipan buku, yakni di mana si pengarang mengambil satu sapaan dalam rangka baptisan, yaitu pada masa ketika gereja di dunia mengalami penganiayaan yang akan dikenal sebagai peringatan baptisan, atau pada pasal 1 ayat 3 sampai pasal 4 ayat 11. Pada dasarnya sulit menjelaskan mengapa Petrus harus menulis surat kepada orang-orang. Meskipun mempertimbangkan teori juru tulis yang memberikan simpulan bahwa Silwanus menulis surat ini atas permintaan Petrus, namun hal ini juga belum cukup menjelaskan alasan kepenulisan surat. Justru akan menyampaikan kesan seolah-olah surat ini ditulis bukan pada sejumlah jemaat, melainkan hanya pada satu jemaat saja. Di samping itu, pembaca juga akan memahami jelas pembukuannya yang dialamatkan pada gereja dan pada orang Kristen di Asia Kecil, di mana surat ini sebagai manifesto yang terdapat dalam simpulan pasal 5 ayat 13. Dalam menulis tafsiran manifesto, pengarang bermaksud mendorong orang Kristen agar teguh dalam pencobaan mereka dengan mengingat saat mereka dibaptis. Yang ketiga, surat Yudas, bagian A isi. Iman mereka yang paling suci, tetapi terutama sekali memperlihatkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, atau pada pasal 20 ayat sampai 23. Naskah ini terdapat juga pada Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27. Untuk surat Yudas berisikan polemik yang melawan para penyesat secara tajam. Bagian B, masalah kepengarangannya. Yudas, hamba Kristus atau saudara Yakobus, disebut sebagai penulis surat ini. Namun, menurut penulis bahwa tidak mungkin Yudas saudara Yesus dikatakan sebagai pengarang naskah ini. Pada ayat 17, penulis menjelaskan bahwa pengarang surat melihat ke belakang kalangan para rasul. Pengarang melawan gnostikisme libertinis yang masuk dalam gereja, di mana kaum gnostik menganggap diri sebagai seorang yang serba rohani dan merendahkan mereka yang dianggap daging. Surat ini juga pernah menjadi perdebatan di gereja. Seperti yang dapat kita baca, dijelaskan penulis buku bahwa pada pengarang surat, naskahnya digabung pelbagai bahan apokaliptus. Alamat surat ini mirip dengan alamat surat 2 Petrus, yaitu bukan sebagai sebuah surat, melainkan sebuah manifestor. Untuk waktu kepenulisannya, sekitar 100 Masehi yang ditulis sebelum 2 Petrus. Bagi yang nomor 4, surat Petrus yang kedua, bagian A isi. Pengarang surat Petrus yang kedua ialah Simon Petrus, hamba dari Rasul Yesus Kristus yang terdapat dalam bukunya pasal 1 ayat 1 sampai 2. Mengenai surat pada pasal 1 yang berkenaan dengan tradisi, yang mengingatkan kita tentang iman sebagai harta yang dianugerahkan pada kita, atau dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 3 sampai 11. Pada pasal 2 isinya sangat persis dengan surat Yudas, hanya saja pengarang membuang bahan-bahan yang diambil dari tulisan-tulisan apokrit Perjanjian Lama. Dan pada pasal ketiga ialah catatan pribadi yang mengatakan bahwa ia menulis surat yang kedua perintah Tuhan yang disampaikan oleh rasul-rasul. Bagian B, setting in life. Surat 2 Petrus, dokumen yang ditulis dalam Perjanjian Baru sekitar 130 sampai 140 Masehi. Surat 2 Petrus ditulis dalam zaman tradisi yang relatif panjang. Tradisi gereja yang terkait atau terdiri dari surat-surat Paulus membangkitkan suatu masalah khusus, yakni terdapat banyak hal di dalam surat yang sulit untuk dimengerti. Selain masalah tafsiran juga mengantar keadaan untuk memutarbalikkan surat ini beserta tulisannya. Dalam 2 Petrus terdapat tahapan peralihan dalam perkembangan gagasan parousia, yang tidak hanya digunakan pada bagian kedatangan pertama Yesus, tetapi juga akan ada parousia yang kedua, yakni pada pasal 3 ayat 5 sampai 7. Penting juga mengungkapkan suatu sejarah melalui tradisi yang berkaitan pada masa
lampau ke masa depan. Gagasan iman juga mengalami perubahan pada surat ini, yaitu pada pasal 1 ayat 1-5. Berbagai naskah yang akan dibahas memberi pandangan terhadap gereja pada suatu periode, mengantarkan gereja pada proses suatu lembaga. Baiklah, sampai di sini penjelasan hasil laporan baca saya. Jika ada tutur kata dan bahasa yang salah, saya mohon maaf. Kepada dosen dan teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau sanggahan, kami persilakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Horas.